Waktu saya bekerja di PT PN itu di PT Perkebunan Nusantara 8 jadi pegawai tetap. Oh, sempat jadi pegawai tetap. Tetap, langsung diangkat itu yang dinamanya itu. Saya ingat betul, dari 14 PTPN yang ada di Indonesia, hanya 4 yang untung, yang lain adalah rugi. Komisi 6 DPR tidak mau PTPN ini menjadi terus-menerus beban negara yang tidak memberikan hasil pendapatan kepada negara, ucap Muslim. Anggota Komisi 6 DPR RI Muslim menekankan PT Perkebunan Nusantara 8 PT PN 8 agar melakukan pemetaan skala prioritas. Dirinya pun menyayangkan PT PN 8 belum mampu mengelola aset sebesar 113.000 hektar lahan perkebunan. Pasalnya, ia kerap memperoleh informasi kerugian. Hadirnya PT PN 8 yang berjaya sangat dirindui, peninggalan bangunan semasa pemerintahan VOC begitu mengagumkan, mengapa saat ini tidak tampak perkasa? Mungkin karena masalah kontrak lahan yang tidak ada kepastian. Walaupun sebagian aset PT PN 8 dalam pengelolaannya sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, ia tetap mengingatkan agar kerjasama tersebut menciptakan hubungan mutualisme sehingga negara tidak merugi. Kita tidak alergi dengan pihak swasta, justru dengan swasta ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya bertemu dengan Pak Welly yang dulu kerja di PT PN 8 ya Pak ya? Iya, iya. Tahun berapa sih Pak waktu itu? Perkenalan dulu ya Bapak. Nama Bapak, nama lengkap. Saya Welly Ate, asal dari Kampung Bukanagara, RT 3, RW 01, Desa Sukunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Kayaknya rumah Bapak mah namanya teh Ciparatag. Ciparatag. Ciparatag Indah itu Ciparatag Indah. Ciparatag Indah. Oke, hadirin sekalian, ini mah cerita. Kalau kemarin saya sudah bertemu dengan keluarga Tuan Hopland, pemilik PNT Land di zaman kekuasaan Belanda. Kemudian kemarin di Waglu berdiskusi dengan Pak Camat Cisalak, kemudian keluarga kerajaan Pajajaran. Nah, yang ingin kita bicarakan di sini, beliau ini karyawan di PT PN. Kebun teh apa waktu itu Bapak nganggarnya apa? Teh dan kina itu. Teh dan kina, Abdeling Bukanagara maksudnya gitu. Gimana sih Bapak dulu tugasnya? Bagaimana cara tugas Bapak pada saat itu sebagai bagian pemupukan atau bagian penanaman atau bagian mandor atau apa waktu itu? Waktu saya bekerja di PT PN itu di PT Perkebunan Nusantara 8, Abdeling Bukanagara. Sebetulnya Pak itu udah semuanya itu udah berasa gitu. Cuma yang belum pernah hanya di pabrik itu dan teknik. Kalau untuk lapangan itu semuanya saya udah dialami Pak. Pengobatan. Semuanya itu pengobatan. Pengobatan pertama saya itu penanaman Pak, penanaman itu penanaman teh. Lalu saya dari situ dipindah ke pengobatan herbisida, lalu ke hama penyakit, lalu pindah lagi di situ ditarik lagi ke hama penyakit, ke persemaian kina itu. Jadi mengerti tentang pertanian kina, iya, teh, pinus. Alhamdulillah. Kalau pinus enggak Pak? Enggak, kalau pinus enggak. Kalau sistem penggajiannya waktu itu gimana? Penggajiannya ya kan saya itu bulanan apa mingguan? Oh itu kalau ini kan ada beberapa tahap Pak. Ada yang namanya itu pegawai tetap, pegawai harian gitu kan gitu. Saya alhamdulillah itu cuma sebentar jadi pegawai apa namanya itu harian. Itu kalau di sana mah disebutnya itu apa tuh, disebutnya ya harga ini yang dihitung per hari gitu ya. Nah lalu diangkat saya jadi pegawai tetap. Oh sempat jadi pegawai tetap? Langsung diangkat itu yang dinamanya itu bulanan Pak, sebutnya bulanan.
Namanya bulanan. Makanya saya ya diangkat bulanan tahun 1997 lah. Sampai 8 pensiun. ya sampai pensiun. Sampai pensiun. Iya. Pensiun dari sana berarti ya? Iya, sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah masih berjalan pada pensiun itu. Jadi hadirin sekalian, kami ini sudah paham karena kemarin sudah keliling-keliling ke Wisma Karya, kemudian ke gedung bekas Hotel Plaza Subang, kemudian ke tempat-tempat perkebunan teh yang ada di Bukanagara, di mana sudah keubek ya. Termasuk yang sekarang jadi penanaman kelapa sawit dan sebagainya. Kita bukan cuma mengetahui lokasi, tetapi ternyata pemilik lahan tersebut dari mulai PTPN, Tuan Hopland, sampai dengan Kerajaan Pajajaran dan Sumedang Larang ada di channel YouTube ini. Jadi kalau ingin tahu mana sih keturunan Pajajaran itu, oke, buka di channel YouTube ini. Inilah keturunan dari Eyang Rangga yang bekerja sama dengan Tuan Hopland. Keturunan Tuan Hopland Blumestein yang ketika Indonesia merdeka, surat-suratnya itu ditinggalkan kepada Nyonya Enceh. Karena Nyonya Enceh itu menikah. Nyonya Enceh itu adalah dari keturunan Pajajaran yang sudah pindah ke Sumedang Larang. Nah, Nyonya Enceh itu karena badannya tinggi besar dicintailah sama Blumestein. Kemudian menikah. Nah, surat-suratnya itu ketika Indonesia merdeka, semua propending itu ada di Nyonya Enceh. Itu salah satu di antaranya, hadirin sekalian, sejarahnya seperti itu. Nah, sekarang PTPN kan sudah habis tuh masa kontraknya. Harus dikembalikan ke pemilik semula. Dan inilah sedang proses saat ini. Jadi bagi yang ingin tahu tentang PTPN dahulu, sistem kinerjanya bagaimana, ini Pak Weli. PTPN 8 adalah perkebunan. Peninggalan Tuan Hofland, manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat hingga zaman kemerdekaan. PT Perkebunan Nusantara 8 atau biasa disingkat menjadi PTPN 8 adalah anak usaha PTPN 3 yang bergerak di bidang perkebunan teh, karet, kina, kakao, kelapa sawit, dan getah perca. Kantor pusat perusahaan berada di Bandung dengan wilayah operasi di Jawa Barat. Oh, Willy, waktu itu karyawan berapa itu untuk Bukan Negara? Hanya Bukan Negara ya? Iya, bukan negara, perkebunan bukan negara, updealing bukan negara. Tidak sampai ke Jalan Cagak nggak? Enggak, itu termaksudnya Jalan Saga kan itu masuknya perkebunan, Pak. Jadi bukan negara itu updealing, yang dinamakan updealing itu cabang maksudnya gitu ya, gitu ya, gitu, updeling. Lalu updeling itu mencakup ke PTPN 8 itu perkebunan Tambak Sari. Itu maksudnya ke Tambak Sari, Pak. Iya, Tambak Sari Jalan Cagak. Iya, Tambak Sari itu Jalan Cagak, lalu ke Sari Reja, ke Palasari. Ya, Sariater itu beda lagi, Pak. Beda di? Iya, itu masih PTPN 8, cuma beda lagi wilayah maksudnya. Beda wilayah, itu mah ke wilayah Segala Herang katanya. Ciater juga itu kantor induknya Ciantar. Termasuk De Castello miliknya Dewi Persik, itu adanya di wilayah Sariater ya? Iya, mungkin gitu. Kalau bukan negara itu maksudnya kantor induknya itu perkebunan di Tambak Sari yang kantornya ada di Kasomalang gitu. Yang Bapak bicarakan mah itu adalah updeling. Yang berhubungan dengan perponding. Iya. Tetapi kalau berdasarkan monumen di Bukan Negara, itu adalah PT yang punya lahannya itu sesuai dengan di monumen itu. Iya. Tuan tanahnya adalah Eyang Rangga. Eyang Rangga, iya. Jadi lahan-lahan itu adalah milik Kerajaan Pajajaran. Iya. Nah, sekarang ini sedang bingung nih, PTPN itu mau diserahkan ke Kerajaan Pajajaran keturunannya atau diserahkan ke yang pemilik perponding. Yang Bapak ceritakan itu adalah perponding. Perponding ya, Pak. Iya. Gitu ceritanya. Nah, minimal kita tahu. Iya. Jadi kalau ada yang sekarang ini lahan saya, ini lahan saya, termasuk
yang Poktan itu. Iya, Kata bapak ini miliknya 3 orang katanya. Oh, karena dijual sama polisi itu tidak usah nyebut nama ya. Iya, iya, nggak Katanya usah. dijual ke 3 orang Nggak usah, benar, tapi couplingnya beda-beda. Dijual sama seseorang aja gitu ya. Jadi itu yang mengurusnya Pak Ita, Iya, Pak Ita betul. Kadus. Oh, iya. Yang nanamnya dia, ini kan ditonton nih sama video dia itu. Yang transaksinya juga bertiga dari pihak kepolisian, kemudian dari Pak Ita dan saya bertiga pada saat itu. Yang memang kapling-kaplingnya juga Pak Ita, yang nanamnya juga Pak Ita. Jadi kalau ada apa-apa tanya ke Pak Ita. Itu kalau untuk Poktan itu. Iya. Gitu. Itulah hadirin sekalian. Jadi saya di sini wawancara langsung dengan alumni ya, alumni PTPN. Karena saya datang ke Bukan Negara nanya ke Pak Weli ini, Pak ini kok bangunan masih kokoh tapi atapnya udah roboh nggak diperbaiki. Pak Weli juga tidak berbicara secara detail. Saya bertanya juga, sebenarnya beliau tahu kalau memang PTPN kontraknya sudah habis. Nah sekarang saya lebih tahu daripada Pak Weli karena sudah ketemu dengan keturunan Tuan Hopland dan saya sudah bertemu dengan keluarganya Eyang Rangga. Jadi itu permasalahannya, mengapa PTPN itu sekarang gonjang-ganjing dan masih dipelihara oleh PTPN karena menyerahkannya itu bingung apakah mau ke kerajaan Pajajaran keturunannya atau mau diserahkan ke pemilik surat perponding. Berbicara mengapa PTPN 8 atau PTPN itu secara keseluruhan kok merugi, begitu kata anggota DPR RI seperti yang tadi dijelaskan. Mungkin karena ketidakpastian masalah kontrak lahan, kerjasamanya kan sudah habis periodisasinya. Mungkin kepastian itu yang harus diluruskan dulu, diselesaikan dulu oleh pemerintah. Kemudian mental bangsa kita setelah mengkaji beberapa lokasi dari beberapa tempat yang sudah dikunjungi, mental masyarakat perkebunan itu agak berbeda dengan masyarakat lainnya. Masyarakat pedagang, masyarakat pertanian, masyarakat IT itu beda. Nah, salah satu contoh diantaranya ketika saya mengelola kebun, perlu anti hama. Banyak sekali yang menawarkan. Saya ada di rumah katanya obat beberapa ini. Begitu dicek, ternyata banyak obatnya yang memang itu yang dibutuhkan begitu. Dari mana ini sisa katanya bilang begitu. Ini sebagai bahan gambaran saja dari beberapa sumber dan saya sebagai saksi hidup diantaranya tidak usah menyebutkan di mana. Jadi obat-obatan untuk menyemprot hama, kemudian untuk pemupukan, kalau tidak ada mandor atau mandornya lengah, ya tidak efektif. Ya banyak yang sengaja disisakan begitu. Ketika saya juga punya kolam renang di Waglo Subang itu, banyak sekali dulu itu yang antri menawarkan favorit, menawarkan obat-obatan untuk membeningkan air kolam. Nah, dibilangnya apa? Ini adalah sisa dari PAM katanya. Ini adalah sisa dari. Nah, itulah salah satu contoh mental bangsa kita. Nah, supaya jadi bahan masukan juga untuk meningkatkan keuntungan di PTPN harus mengkaji kinerja Tempo dulu waktu zaman Belanda. Jadi peranan dari mandor itu benar-benar selektif. Mandor itu benar-benar punya andil untuk keuntungan sebuah perusahaan. Ini barangkali sebagai bahan gambaran saja ya. Demikian barangkali ada pesan Pak buat orang-orang yang ada di Bukan Negara? Pokoknya nggak ada, udah cukup. Udah cukup ya. Kalau saya pesannya mudah-mudahan rakyat di Subang itu lebih sejahtera seperti zaman kerajaan Pajajaran
Makanya Subang itu tidak merasa dijajah oleh Belanda. Karena apa? Karena ada Tuan Hopland. Jadi orang itu bangga sekali kalau lahannya itu dijual atau dikerjasamakan dengan Tuan Hopland. Karena apa? Mandor yang pakai kuda, yang keliling-keliling zaman dulu sebelum Pak Weli lahir, itu petani itu lebih sejahtera. Makanya ada kerinduan. Kenapa? Karena produk-produknya Kina, kemudian getah, semuanya itu dijual ke luar negeri. Sekarang tehnya nggak bisa dijual ke luar negeri karena diisukan ngandung racun. Itu politik dagang, mereka kan takut tersaingi gitu kan. Padahal sejak zaman pemerintahan Belanda dulu ya teh idola itu teh terbagus ya Indonesia. Tapi sekarang Indonesia merdeka ya dipolitisasi dunia internasional. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.